bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom dan selamat pagi saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Damai Tuhan bersama kita pada pagi ini. Pada minggu ini adalah minggu keempat musim Lent, dan marilah kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan bersama dengan kamu. Doa untuk kesucian. Allah yang Maha Kuasa, hati manusia terbentang di hadapan-Mu. Semua keinginan diketahui-Mu dan tiada rahsia tersembunyi daripada-Mu. Sucikanlah hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengasihi-Mu dengan sepenuh hati dan memuliakan nama-Mu yang kudus melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. 10 perintah. Tuhan kita Yesus Kristus berfirman, "Jika kamu mengasihiku, turutilah perintah-perintahku. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan menurutinya. Dengarlah perintah-perintah yang Allah telah berikan kepada umat-Nya dan simpanlah di dalam hati. Akulah Tuhan kamu. Janganlah kamu ada Tuhan lain melainkan aku. Kamu haruslah mengasihi Tuhan Allah-Mu dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwamu, dengan sepenuh pikiranmu, dan dengan sepenuh kekuatanmu. Janganlah kamu membuat berhala bagimu. Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembahnya, mesti menyembahnya dalam roh dan dalam kebenaran. Janganlah kamu menghina nama Tuhan, Allah-Mu. Kamu haruslah menyembahnya dengan perasaan takjub dan takzim. Ingatlah hari Tuhan dan pastikan ianya kudus. Kristus telah bangkit daripada mati. Tumpukan pikiranmu kepada benda yang di syurga dan bukan kepada benda yang di bumi. Hormatilah ayah dan ibumu, hidup seperti hamba Allah. Hormatlah sekalian manusia, kasihilah saudara-saudaramu. Janganlah kamu melakukan pembunuhan, berdamailah sesama manusia sendiri,
Atasilah kejahatan dengan kebaikan. Janganlah kamu berzina. Ketahuilah bahawa tubuh kamu adalah baik Roh Kudus. Janganlah kamu mencuri. Hendaklah kamu bersikap jujur dalam semua pekerjaan dan peliharalah mereka yang serba kekurangan. Janganlah kamu menjadi saksi dusta. Biarlah setiap orang bercakap hal yang benar. Janganlah kamu mendambakan hak orang lain. Ingatlah firman Tuhan Yesus, memberi itu lebih berkat daripada menerima. Kasihilah orang lain seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri, kerana berkasihan itu menyempurnakan adat. Doa untuk penyesalan. Kerana Allah sangat mengasihi dunia, maka Dia memberikan anak tunggalnya Yesus Kristus demi menyelamatkan kita dari dosa kita, menjadi pembela kita di syurga dan membawa kita kehidupan kekal. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita dalam penyesalan dan keimanan dan berikhtiar untuk melakukan perintah-perintah Allah serta hidup dalam kasih dan kesejahteraan dengan semua orang. Semua. Allah Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami manusia dalam pikiran, pertuturan dan perbuatan. Melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan, kami amat menyesal dan bertobat akan dosa-dosa kami. Demi anak-Mu Yesus Kristus yang mati untuk kami, ampunilah dosa kami yang lepas, agar kami dapat melayani Tuhan dalam kehidupan yang baru, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Allah Maha Kuasa yang mengampuni semua orang yang benar-benar bertaubat, mengasihani kamu, mengampuni dan membebaskan kamu dari semua dosa kamu, menetapkan serta memperkuatkan kamu dalam semua kebajikan, dan memelihara kamu dalam kehidupan abadi melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Doa untuk minggu ini. Tuhan yang pengasih, ampunlah kesalahan umat-Mu, semoga dengan kebaikan-Mu yang berlimpahan kami semua akan dibebaskan daripada dosa yang merantai kami, yang dilakukan kerana kelemahan kami. Berikanlah kepada kami Bapa Surgawi, demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang dipuji, Dia yang hidup dan memerintah dengan-Mu dalam kesatuan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pembacaan Injil diambil dari Injil Lukas, bab yang kedua, ayat yang ke-33 sehingga ayat yang ke-35. Ibu bapa anak itu hairan mendengar apa yang dikatakan oleh Simeon tentang anak itu. Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, anak ini sudah dipilih oleh Allah untuk membinasakan dan menyelamatkan banyak orang Israel. Dia akan menjadi tanda daripada Allah yang akan dilawan oleh banyak orang. Dan dengan demikian, terdedahlah rahsia fikiran mereka. Seperti pedang yang tajam, kesedihan akan menikam hatimu. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Juru selamat kita. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Shalom
saudara dan saudari dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Dimanapun kita berada pada pagi ini, biarlah berkat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, terutama sekali di dalam keluarga kita. Khususnya untuk pagi ini, kita akan bersama-sama melihat apakah penyataan Tuhan dalam kehidupan kita, terutama sekali di dalam firman-Nya. Di dalam pembacaan yang telah kita dengarkan tadi, khususnya diambil daripada Lukas, bab yang kedua, ayat yang ke-33 sehingga ayat yang ke-35. Jika kita perhatikan daripada pembacaan itu, sukar untuk kita memahami konteks yang ingin disampaikan. Tetapi pada saat kita memulakan pembacaan kita daripada ayat yang ke-25 sehingga ayat yang ke-38, kita akan melihat secara garis besar apakah yang ingin disampaikan daripada perikop ini tersendiri. Saudara dan saudari dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum memulakan perkongsian ini, saya ingin membawa kita di dalam satu fikiran, dan ia merupakan suatu pertanyaan daripada Tuhan kepada kita semua. Dan persoalannya adalah, apa yang kita nantikan? Apa yang kita nantikan? Beberapa minggu yang lalu, kita melihat tentang pertaubatan yang sejati. Pada saat kita memiliki pertaubatan yang sejati, dengan pastinya kita memerlukan pengharapan. Pada saat kita memerlukan pengharapan, kita tahu bahwa ada sesuatu yang membuatkan kita menunggu. Oleh kerana itu, pada minggu ini, saya ingin bertanya kepada kita semua, apa yang kita nantikan di dalam kehidupan kita sebagai umat yang mematuhi kehendak Tuhan. Dan pembacaan yang telah dinyatakan tadi, ingin saya lanjutkan bukan daripada ayat yang ke-33, tetapi daripada ayat yang ke-25 sehingga ayat yang ke-35. Lukas bab yang kedua, ayat yang ke-25 sehingga ayat yang ke-35. Saudara dan saudari, saya ingin meletakkan garis besar ayat ini, yaitu Simeon mematuhi firman Allah dalam menantikan Yesus. Simeon mematuhi firman Allah dalam menantikan Yesus. Jika kita perhatikan Lukas bab yang kedua secara keseluruhan, Lukas bab yang kedua mengungkapkan 5 orang yang taat kepada firman Tuhan dan diberkati kerana itu. 2 orang yang pertama adalah Maria dan Yusuf. Mereka mematuhi hukum Allah. Mereka miskin, namun mereka taat. Dalam Lukas bab yang kedua, ayat yang ke-25 sehingga ayat yang ke-38, kita belajar tentang Simeon yang mentaati firman Allah dan menantikan Yesus, yaitu Mesias. Simeon mematuhi firman Allah dalam menantikan Yesus atau menunggu kedatangan Yesus. Jika kita perhatikan penggunaan kata menunggu atau menantikan, kita dapat perhatikan di dalam kehidupan kita, banyak perkara yang kita tunggu. Banyak juga perkara yang kita nantikan. Tetapi apa yang terjadi di sekeliling kita, apa yang kita tunggu dan apa yang kita nantikan, tidak disertai dengan pengharapan. Apa yang dinantikan dan ditunggu oleh Simeon disertai dengan pengharapan yang nyata dari Allah sendiri. Kalau dibandingkan dengan dunia ini, saya pernah terbaca suatu laporan
yang mengatakan bahawa kebanyakan kita menghabiskan masa kita untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Laporan ini juga mengatakan bahawa dengan hanya menunggu di lampu isyarat, kita sebenarnya menghabiskan masa kita iaitu 6 bulan. Dan hanya menunggu untuk barisan, kita menghabiskan sisa waktu kehidupan kita iaitu 5 tahun. Tetapi harus diingati, ia hanya laporan. Ia bukan sesuatu yang harus dialami oleh setiap kita, tetapi ia hanya satu laporan. Dan ia terjadi kepada kita semua. Banyak daripada kita juga mengalami hal yang sama. Tetapi sebelum kita melihat dengan lebih dalam lagi, saya ingin kita melihat bagaimana kehidupan dan bagaimana penantian Simeon itu sendiri yang menunggu seluruh hidupnya untuk sesuatu. Dan sesuatu yang dinantikannya disertakan dengan pengharapan. Dan ia merupakan sesuatu yang layak untuk ditunggu oleh Simeon sendiri. Bahkan untuk seluruh bangsa Yahudi ketika itu. Dan jika saya ditawarkan untuk menunggu sepanjang hidup saya untuk hal yang sama, ia sangat-sangat berbaloi. Untuk kita lebih memahami dengan terperinci kehidupan Simeon, kita akan melihat dua perkara yang sangat sinonim di dalam kehidupan Simeon sendiri. Yang pertama adalah tentang karakter. Dua karakter yang kita boleh belajar daripada Simeon. Dan karakter yang pertama adalah karakter fizikalnya. Di dalam Lukas bab yang kedua, ayat yang ke-25a, saya akan bacakan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Saya ulangi. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Dua karakter fizikal yang dapat kita lihat daripada ayat ini. Yang pertama ialah dia tinggal di Yerusalem. Yang kedua, namanya adalah Simeon. Jika kita perhatikan tempat tinggal Simeon itu sendiri, yang merupakan pusat politik dan agama Israel pada saat itu dan sehingga hari ini, Simeon berada di mana semua peristiwa penting terjadi. Tetapi ada perkara yang lebih penting, yaitu apa yang kita boleh belajar daripada nama Simeon itu sendiri. Nama Simeon bererti Allah telah mendengar. Nama Simeon bererti Allah telah mendengar. Dan kita pada hari ini menyatakan hal yang sama, kerana Allah telah mendengar doa-doa Simeon. Dan ia merupakan sesuatu doa yang sangat penting di dalam kehidupan Simeon itu sendiri. Kita telah belajar dua karakter fizikal yang dimiliki oleh Simeon. Karakter yang kedua, kita akan belajar tentang karakter rohani yang dimiliki oleh Simeon, yang dinyatakan pada ayat yang ke-25b dan ayat yang ke-26. Dan saya akan bacakan. Ia seorang yang benar
dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Daripada ayat 25b ini, kita dapat melihat bahawa karakter yang pertama yang dimiliki oleh Simeon adalah dia seorang yang benar dan saleh. Kata benar menunjukkan ketaatan firman yang dinyatakannya kepada orang lain. Manakala kata saleh mengungkapkan ketaatan firman-Nya terhadap Allah. Dia tahu apa yang dikatakan di dalam Alkitab dan dia melakukannya. Sekali lagi, ketaatan seperti ini merupakan prasyarat untuk digunakan secara luar biasa oleh Tuhan di dalam kehidupan Simeon itu sendiri. Sekarang adalah harapan dan doa dari setiap orang Yahudi bahawa Mesias akan datang dan membawa kedamaian dan penghiburan kepada orang-orang Israel. Dan Simeon seperti semua orang Yahudi lainnya dalam hal ini. Karena itu kita dapat melihat pada ayat yang ke-25 bahawa ia sedang menantikan penghiburan bagi Israel. Ciri ataupun karakter rohani yang kedua yang dimiliki oleh Simeon ialah menunggu penghiburan bagi Israel. Dan ia merupakan suatu referensi bagi Yesus dan tema yang sering ditemukan di dalam Yesaya bab yang ke-40 sehingga bab yang ke-66. Yesaya mengatakan Mesias akan datang dan demikianlah Simeon sedang menunggunya. Kadang-kadang inilah yang Tuhan panggil untuk kita lakukan. Menunggu dan menantikan. Ini bukan sesuatu tugas yang gah. Ini bukan sesuatu tugas yang mendapat perhatian orang banyak. Tapi kadang-kadang semua yang Tuhan ingin kita lakukan adalah menunggu. Menantikan dengan pengharapan yang telus. Bahkan saya berfikir bahawa bagian daripada proses pendewasaan setiap orang Kristian adalah kesetiaan untuk menunggu. Kita tahu Allah telah memberikan kita bakat karunia masing-masing kepada setiap pribadi kita dan memanggil kita untuk melakukan sesuatu yang besar. Tetapi sepertinya tidak nampak apapun yang terjadi ke arah itu. Dan itu mungkin berkemungkinan kerana Tuhan memanggil kita untuk menunggu. Kerana rencana yang akan diberikan kepada kita itu lebih daripada keinginan kita, tetapi damai sejahtera yang Dia sertakan. Tuhan sedang mengajar kita tentang erti kesabaran. Dan kalau kita melihat apakah erti menunggunya, ia merupakan suatu penantian yang disertakan dengan pengharapan yang diberikan secara langsung pada saat kita menunggu dengan setia, seperti yang dilakukan oleh Tuhan kepada kehidupan Simeon. Karakter rohani yang ketiga yang dimiliki oleh Simeon ialah dia dipenuhi Roh Kudus. Dia dipenuhi Roh Kudus. Pada saat kita mempelajari, terutama sekali di dalam kehidupan kita, menerusi kacamata Alkitab, kita akan dapat melihat bahwa tidak semua orang percaya memiliki Roh Kudus di atas mereka. Roh Kudus boleh datang pada seseorang untuk sementara waktu dan kemudian boleh meninggalkannya kemudian. Itu sebabnya kalau kita melihat di dalam sejarah Alkitab itu sendiri, kita dapat melihat bahwa Daud berdoa dalam Mazmur 51. Jangan ambil Roh Kudusmu dariku.
Dan sebelum Pentakosta, dalam Kisah Para Rasul bab yang kedua, tidak semua orang percaya memiliki Roh Kudus. Dia hanya datang sekali-kali pada beberapa orang dan hanya untuk sementara waktu. Tetapi sekarang kita sudah tahu bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus diberikan Roh Kudus. Karena Roh Kudus berada di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa Roh Kudus hanya datang pada orang-orang tertentu untuk tugas-tugas dan tanggung jawab tertentu. Dan kita percaya setelah Pentakosta, Roh Kudus secara kekal berada di dalam kehidupan orang percaya. Dan ini berarti bahwa kedatangan Roh Kudus di dalam kehidupan Simeon, dia ingin melaksanakan sesuatu yang besar bagi Allah. Kerana Simeon secara khusus dipilih oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang spesifik bagi Allah. Dan kita dapat pelajari pada ayat yang ke-26 dan saya akan bacakan. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Inilah tugas spesifik yang diberikan oleh Allah kepada Simeon. Simeon telah diberitahu oleh Allah bahwa ia tidak akan mati sampai Yesus Kristus datang. Ini janji Allah yang cukup hebat untuk Simeon. Kita tidak tahu secara teliti berapa umur Simeon di sini. Mengikut tradisi mengatakan bahwa dia berumur 113 tahun. Tetapi itu hanya tradisi. Dan Simeon telah menantikan Tuhan selama sebahagian besar hidupnya. Dan ia tahu bahwa ia akan melihat Kristus sebelum ia meninggal. Namun, pertanyaannya kepada kita pada saat ini, mengapa Tuhan ataupun mengapa Allah memberitahukan Simeon tentang hal ini? Mengapa Allah berfikir adalah penting bahwa seseorang berada di sana untuk melihat Yesus Kristus? Mengapa begitu penting bagi Simeon untuk menghabiskan seluruh hidupnya untuk menunggu, hanya untuk melihat Mesias? Dan itu yang menjadi luar biasa di dalam kehidupan Simeon. Tetapi apakah gunanya? Bagi menjawab pertanyaan kita, kita lihat di dalam Ulangan bab yang ke-19, ayat yang ke-15. Menyatakan bahwa, dan di sini menentukan, dan kita membaca di sana bahwa pada ia diperlukan bukti 2 ataupun 3 orang saksi untuk suatu hal supaya ia disahkan. Simeon adalah salah satu daripada 3 saksi suatu hal yang harus disahkan. Dan kalau kita melihat di sini, Allah menggunakan kehidupan Simeon untuk mengesahkan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang telah datang ke Israel dalam bentuk manusia. Para gembala adalah yang pertama, Simeon adalah yang kedua, dan Ana ataupun Hana adalah yang ketiga. Dan kalau kita melihat di dalam kehidupan Simeon itu sendiri, dia merupakan saksi mata untuk mengesahkan kelahiran Mesias di dalam kehidupan bangsa-bangsa Israel ketika itu.
Dan kita sudah melihat bahwa penantian Simeon telah terjadi. Dan penantian itu telah selesai dan Allah telah memanggil Simeon untuk berbicara, dan meskipun ia telah berada di luar garisan lapangan begitu lama, Simeon melangkah ke depan untuk menjadi saksi. Saksi kelahiran Mesias di dalam kalangan bangsa-bangsa Israel yang dinanti-nantikan oleh bangsa Yahudi ketika itu. Dan kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-27 sehingga ayat yang ke-35, garis besar yaitu penantian sudah berakhir. Dan saya akan bacakan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyata bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Simeon mengakui dalam ayat yang ke-29 bahwa hidup menantikan Mesias itu adalah menurut firman Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Jika firman Allah tidak mengatakan, kemungkinan besar kita tidak harus mempercayainya. Simeon memang memiliki firman dari Allah bahwa dia akan terus hidup untuk melihat Mesias. Dan karena itu sekarang ia mengatakan bahwa dia dapat pergi dalam damai sejahtera karena hidupnya telah lengkap. Kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada Simeon mengajar kita bahwa kesempatan juga diberikan kepada kita semua. Pertanyaannya, adakah kita menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita sebaik yang mungkin? Kita tidak tahu di mana pengakhiran kehidupan kita. Berbeza dengan Simeon, dia mengatakan bahwa pengakhiran kehidupannya akan terjadi pada saat dia melihat Mesias. Tetapi bagi saya dan Anda, kita tidak tahu bila pengakhiran kehidupan kita. Kita harus menggunakan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita untuk memuji dan memuliakannya. Terutama sekali pada saat kita bertaubat dengan sejati. Saudara dan saudari, kita dapat melihat pada ayat yang ke-30, Simeon siap untuk pergi karena dia telah melihat keselamatan yang ada, yaitu Mesias, yaitu Yesus Kristus. Dan pada saat Simeon mengatakan tentang keselamatan itu, keselamatan dari segi apa? Atau diselamatkan dari apa? Dalam Lukas bab yang pertama, kita melihat bahwa Maria dan Zakaria, terutama sekali Zakaria, memandang Yesus sebagai Mesias yang akan datang, yang akan membebaskan mereka daripada kekuasaan Romawi dan yang akan menaklukkan musuh-musuh Israel. Mereka fikir Yesus datang untuk menakluki. Dan Yesus memang akan melakukan hal itu pada saat dia datang untuk kedua kalinya. Namun kedatangan pertamanya adalah untuk mengalahkan dosa dan kematian. Pada kedatangan keduanya, dia akan memerintah dan berkuasa. Kedatangan pertamanya adalah untuk menderita, melayani,
dan mati. Dan kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-33 sehingga ayat yang ke-35, dan saya akan bacakan. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan ataupun membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan pembatahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Dan kalau kita perhatikan daripada pembacaan ini, seumpamanya ia merupakan bukan berkat yang besar. Ya, sebenarnya tidak kelihatan bahwa berkat Simeon untuk Yusuf dan Maria dicatat di sini. Kita harus membaca bagian ini dengan mengatakan bahwa Simeon memberkati mereka. Dan kemudian setelah ia selesai, ia kemudian berbicara kepada mereka apa yang kita baca di dalam Lukas bab yang ke-34 dan 35. Kata-kata Simeon kepada Maria tentang pedang menusuk hatinya sendiri adalah nubuatan tentang penyaliban Kristus yang akan datang di kayu salib di Kalvari. Ini akan menjadi acara yang paling tragis dalam kehidupan Maria. Namun, pada saat yang sama, ia merupakan peristiwa yang terpenting di dalam penebusan dunia ini. Perkataan Simeon selanjutnya untuk Yusuf dan Maria sekali lagi merupakan suatu indikasi bahwa Simeon tahu untuk apa Yesus datang. Bukan untuk membangkitkan Israel dan membebaskan mereka daripada kekuasaan Romawi, tetapi untuk menyebabkan banyak orang jatuh atas atau bangkit di Israel dan akan bicara tentang perlawanan. Hasilnya akan banyak hati yang akan terungkap, dan ini merupakan kehidupan Kristus itu sendiri. Sebagian besar pemimpin Israel menolaknya. Karena itu mereka jatuh dari posisi mereka. Banyak orang miskin menerima dia. Dan demikianlah bangkit kepimpinan dalam gereja. Yesus sudah pasti ditentang berbicara oleh banyak orang. Dan akhirnya pikiran-pikiran hati banyak orang diungkapkan. Kebanyakan mereka menginginkan seorang Mesias untuk alasan pribadi. Mereka ingin mendapatkan keuntungan dari Mesias atas mendapatkan kekuasaan dari Mesias. Injil Lukas akan menunjukkan semua ini pada saat kita melanjutkan pelajaran kita. Namun, Simeon juga mengungkapkan hatinya sendiri di sini. Dia tahu bahwa Yesus akan menjadi Mesias jenis apa. Dan dia juga tahu dan menunggu seluruh hidupnya untuk peristiwa itu. Dan sekarang bahwa ia telah datang, dia boleh pulang ke pangkuan Allah dalam damai sejahtera. Dan Simeon menjadi yang kedua dari 3 saksi itu. Saudara dan saudari dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini kita belajar tentang ketetapan yang telah diberikan oleh Allah kepada Simeon. Simeon setia kerana dia bergaul rapat dengan Allah. Simeon menantikan Mesias kerana Roh Kudus menyatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan dunia ini sebelum dia berjumpa dengan Mesias. Dan Simeon juga dia sangat taat kepada firman Tuhan. Kerana Simeon sanggup menanti seumur hidupnya untuk menantikan Mesias datang bukan sahaja sebagai terang, tetapi datang dengan damai sejahtera.
Pada saat kita memperhatikan musim Lent ini, marilah kita mempersiapkan diri kita di dalam penantian yang penuh dengan pengharapan, di mana kita bertobat daripada dosa-dosa yang lalu dan kembali kepada jalan yang benar di dalam penyataan firman Tuhan. Karena penantian kita bukan lagi penantian kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kalinya, tetapi yang kedua kalinya, di mana semua perkara yang telah kita lakukan akan terungkap di dalam hati kita. Saudara dan saudari, kita berdoa supaya firman yang telah dinyatakan tadi bukan sahaja kita dengar, tetapi ia membuka dan mentransformasikan kehidupan kita. Karena kita memiliki penghibur dan penolong yang setia, yaitu Roh Kudus dalam kehidupan kita bagi orang yang percaya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami telah belajar sesuatu yang sangat berguna, yang dapat kami gunakan di dalam dunia yang semakin kelam ini. Bapa, ajarkanlah kami supaya kami mempunyai ketaatan seperti Simeon, yang taat menunggu, yang taat menantikan, bukan sahaja menantikan tetapi menjadi saksi bahwa penebusan dosa mengalahkan kematian. Bahkan setiap mereka yang percaya akan diselamatkan. Bapa, kami serahkan pribadi kami, supaya firman-Mu tidak sia-sia, tetapi firman-Mu mengubah kehidupan kami. Berkati setiap pribadi kami ini Bapa, supaya dalam bimbingan Roh Kudus kami akan dikuduskan. Dan di dalam bimbingan Roh Kudus, kami akan bercahaya di tengah-tengah bangsa yang berada dalam kegelapan. Kami serahkan doa kami ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita sama-sama untuk membaca pengakuan iman nasiah. Kami percaya kepada Allah yang tunggal, Dia Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, juga segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Kami percaya kepada Tuhan yang tunggal, Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang abadi diperanakkan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar, diperanakkan bukan dijadikan. Dia sama dengan Bapa. Melaluinya segala sesuatu dijadikan untuk kita dan selamatan kita. Dia turun dari syurga. Oleh kuasa Roh Kudus, Dia dikandungkan oleh perawan Maria. Dia menjadi manusia. Demi kita, Dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa hingga mati dan dikuburkan. Pada hari ketiga, Dia bangkit menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan kembali dalam kemuliaan yang menghakimi orang yang masih hidup dan yang telah mati. Dan kerjanya tidak akan berakhir. Kami percaya pada Roh Kudus. Dia Tuhan, pemberi hidup yang datang daripada Bapa dan Anak. Bersama Bapa dan Anak, Dia disembah dan dimuliakan. Dia telah berfirman melalui para nabi. Kami percaya pada Eklesia yang satu, kudus, katolik dan rasuli. Kami mengakui satu pembaptisan untuk pengampunan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia akan datang. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa untuk Eklesia dan juga dunia ini
Dan marilah kita mengucap syukur kepada Allah atas kebaikan-Nya. Allah yang Maha Berkuasa, Bapa Surgawi, Engkau telah berjanji melalui anak-Mu Yesus Kristus untuk mendengar kami apabila kami berdoa dalam iman. Dan pada pagi ini Tuhan, kami berterima kasih di atas firman-Mu yang hidup yang telah disampaikan melalui hamba-Mu Reverend Billy Blin. Dan pada musim lain ini Tuhan, kami berdoa agar dijauhkanlah dan hindarlah kami dari godaan oleh iblis yang sentiasa ingin membunuh iman kami. Dan kami berdoa agar kami dapat menahan keinginan duniawi dan bawalah kami sentiasa dekat dan mentaati firman Tuhan seperti Simeon. Dan kami percaya dengan iman bahwa Tuhan sentiasa di sisi kami. Tuhan dalam belas kasihan-Mu, berkasahkanlah Bishop kami, Donald Jude dan penolongnya, Bishop Nelson Ugas dan semua eklesia-Mu dalam pelayanan Kristus supaya orang yang mengakui nama-Mu dapat bersatu dan dalam kebenaran, hidup bersama dalam kasih Tuhan dan meninggikan kemuliaan-Mu di dunia ini. Di gereja kami di Singklama, kami berdoa kepada bika kami Archdeacon Stanley Busing, Reverend Augustine Saidi, Reverend Billy Blin, Reverend Josim, Deacon Roland Rayang, Deacon Yo, Subdeacons, lay readers dan semua pimpin-pimpin organisasi gereja kami. Dan pimpinlah mereka oleh kasih-Mu yang tidak terbatas. Kurniakanlah kebijaksanaan dan hikmat dan urapilah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan dalam belas kasihan-Mu, kami berdoa kepada pimpin-pimpin negara kami Malaysia, yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri, Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri supaya mereka mentadbir negara ini dengan adil dan saksama. Dan kami berdoa juga kepada ekonomi dan politik negara kami Malaysia agar rakyat dapat hidup dengan aman dan sejahtera. Dan kepada petugas Barisan Harapan agar mereka sentiasa dilindungi dari jangkitan virus COVID-19 dan berdoa agar penyakit ini dihapuskan supaya rakyat tinggal dalam suasana seperti sedia kala. Tuhan dalam belas kasihan-Mu, kurniakanlah berkat perolehan keselamatan kesihatan kepada keluarga kami, sahabat handai dan juga jiran-jiran kami. Kami mohon keselamatan kepada anak-anak kami yang masih bersekolah. Berilah ketenangan dan pemulihan kepada mereka yang sakit jasmani dan rohani, baik di rumah ataupun di hospital. Oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Dengarlah kami semasa kami mengingati mereka yang telah mati dalam iman Kristus. Dan menurut perjanjian-Mu, berikanlah kami bersama-sama mereka bagian dalam kerajaan-Mu yang abadi. Tuhan dalam belas kasihan-Mu, bersukacitalah dalam damai dan kasih Tuhan dalam persekutuan Singklamba. Semua orang yang saleh-Mu, kami menyerahkan diri dan semua orang Kristian kepada kasih-Mu yang tidak berubah. Bersama-sama, Bapa yang pengasih, terimalah doa ini demi anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Juru Selamat kita. Bapa kami yang di syurga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami hari ini keperluan harian kami. Ampunilah dosa-dosa kami seperti kami mengampuni mereka yang bersalah terhadap kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, kini dan selama-lamanya. Amin. Kristus memberikan kamu rahmat untuk hidup dalam kesucian, untuk menafikan diri sendiri, mengangkat salib dan mengikutinya. Lalu berkat Allah Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu
dan tetap bersama-samamu selalu. Amin. Pergilah dalam damai untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat pada